Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid membaca kisah tentang Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap. Ia tertegun. Luar biasa, gumamnya. Dalam hati, tumbuh hasrat aneh ingin juga merasakan keajaiban itu. Dan karena di kerajaannya ada Abu Nawas, si cerdik tak terkalahkan, ia yakin keinginan itu mungkin bisa terwujud. Segera, Raja memanggil Abu Nawas menghadap. Dengan wajah serius, namun penuh teka-teki. Baginda berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau memindahkan istanaku ke atas gunung. Aku ingin melihat negeriku dari tempat tinggi, seperti Sulaiman melihat kerajaannya dari langit." Abu Nawas terdiam. Perintah ini bukan main-main, dan menolak titah raja berarti bencana. Malam-malam berikutnya menjadi gelap dan penuh kegelisahan bagi Abu Nawas. Ia menatap langit, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Perintah raja tak bisa dihindari. Tapi bagaimana mungkin istana sebesar itu dipindahkan? Bahkan dengan 1000 orang pun mustahil. Ia merasa terjepit antara akal dan kenyataan. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian. Tapi di malam ke-9, tiba-tiba wajah Abu Nawas cerah. Sebuah ide cemerlang muncul seperti cahaya di tengah kegelapan. Esok harinya, ia pun kembali ke istana dengan wajah percaya diri. Ia sudah menemukan cara yang tak biasa, namun penuh akal. "Paduka," kata Abu Nawas dengan tenang, "hamba mohon, biarkan pemindahan istana dilakukan tepat pada hari raya Idul Adha, 20 hari lagi. Dan hamba mohon pula, Paduka menyembelih 10 sapi gemuk untuk para fakir miskin." Baginda Raja mengangguk tanpa curiga. Ia mengira semua ini bagian dari persiapan mistik sang cerdik. Abu Nawas pulang dengan hati ringan. Tidak ada lagi kegelisahan. Ia yakin rencana ini akan berjalan sempurna. Ia tidak perlu memindahkan istana secara fisik. Cukup memindahkan cara berpikir sang raja, dan dengan 10 sapi yang disiapkan, ia pun akan mendapatkan simpati rakyat. Desus-desus pun menyebar seperti angin kencang. "Abu Nawas akan memindahkan istana!" teriak rakyat dari pelosok ke pelosok. Ada yang takjub, ada pula yang mencibir. Tapi sebagian besar rakyat percaya, jika ada yang bisa melakukannya, itu pasti Abu Nawas. Hari yang dinanti pun tiba. Ribuan rakyat berkumpul di lapangan untuk menunaikan syalat Idul Adha. Udara penuh semangat dan harapan. 10 sapi gemuk telah siap. Suasana begitu meriah seperti pesta rakyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Usai syalat, sapi-sapi disembelih dan dagingnya dibagikan. Wajah-wajah fakir miskin berseri-seri. Mereka mengangkat tangan, mengucap syukur. Mereka tidak tahu, ini semua bagian dari strategi besar Abu Nawas yang diam-diam sedang menggiring sebuah permainan logika. Kini tiba saat yang menegangkan. Abu Nawas berjalan menuju istana. Langkahnya mantap, namun penuh teka-teki. Rakyat mengikuti di belakang, menanti dengan jantung berdebar. Di hadapan istana, Abu Nawas berhenti. Ia memandang megahnya bangunan besar itu dan memulai aksinya. Dengan nada hormat, Abu Nawas bertanya, "Ampun Paduka, apakah istana ini sudah kosong, tak berpenghuni?" Baginda Raja mengangguk cepat. "Tentu saja, semua telah keluar," jawabnya. Ia semakin penasaran, menanti keajaiban yang akan terjadi. Abu Nawas maju beberapa langkah. Ia berdiri diam, mematung. Wajahnya serius, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Semua orang mulai berbisik. "Mengapa dia tidak mulai?" tanya Baginda tak sabar. "Apa yang kau tunggu Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba menunggu istana Paduka diangkat terlebih dahulu oleh seluruh rakyat untuk diletakkan di atas pundak hamba. Barulah hamba akan memindahkannya ke atas gunung." Semua orang terdiam. Beberapa mulai tertawa menahan geli. Raja terpana. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lama.
Lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Engkau memang tak pernah kehabisan akal," katanya. Alih-alih marah, ia justru bangga. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelamatkan diri dari tugas mustahil dengan kecerdikannya. Rakyat pulang dengan kisah baru untuk dikenang. Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Don sang raja, ia belajar bahwa keajaiban bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang akal sehat.